Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI22G kelompok material teknik yang beranggotakan saya Main Bahtiar, Saya Seno Ajin Muhammad. Saya Akbar Disa Putra Rizal. Saya Dimas Anggito Wedani. Saya M. Rifki Fadila. di sini kami akan mereview sebuah jurnal analisa pengujian lelah material bronze dengan menggunakan rotary bending fatigue machine. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari analisa pengujian lelah material bronze dengan menggunakan rotary bending fatigue machine. Abstrak merupakan kelelahan material karena terjadinya pembebanan yang berulang. Kerusakan akibat beban berulang disebut fatigue failures. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan menggunakan alat uji fatigue. Dengan tipe rotary bending, variasi beban yang diberikan sebagai berikut: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, dan 30 kg. Kelelahan sangat berbahaya disbanding kegagalan statis dikarenakan kegagalan tersebut terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu atau secara tiba-tiba dan menyeluruh. Percobaan 1. Siklus dengan 22.741 dengan waktu 12,06 menit diberi beban 10 kg. Dengan hasil perhitungan 34,226 MPa. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari analisa pengujian lelah material bronze dengan menggunakan rotary bending fatigue machine. Abstrak merupakan kelelahan material karena terjadinya pembebanan yang berulang. Kerusakan akibat beban berulang disebut fatigue failures. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan menggunakan alat uji fatigue. Dengan tipe rotary bending, variasi beban yang diberikan sebagai berikut: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, dan 30 kg. Kelelahan sangat berbahaya disbanding kegagalan statis dikarenakan kegagalan tersebut terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu atau secara tiba-tiba dan menyeluruh. Percobaan 1. Siklus dengan 22.741 dengan waktu 12,06 menit diberi beban 10 kg. Dengan hasil perhitungan 34,226 MPa. Percobaan 2. Siklus dengan 20.786 dengan waktu 11,59 menit diberi beban 15 kg. Dengan hasil perhitungan 51,339 MPa. Percobaan 3. Siklus dengan 17.033 dengan waktu 11.39 menit diberi beban 20 kg dengan hasil perhitungan 68,45 MPa. Percobaan 4. Siklus dengan 8.640 dengan waktu 06,39 menit diberi beban 25 kg dengan hasil perhitungan 83,333 MPa. Percobaan 5. Siklus dengan 4.541 dengan waktu 3,27 menit diberi beban 30 kg dengan hasil perhitungan 102,678 MPa dengan kesimpulan sebagai berikut: ketahanan lelah bronze menurun seiring bertambahnya tegangan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Bronze sangat memiliki peranan yang penting dalam bidang industri karena mempunyai ketahanan lebih kuat dari tembaga. Efisiensi dan efektivitas dari bronze itu sendiri selalu menjadi pertimbangan dalam pemilihan material sesuai dengan pemakaian. Daripada itu perlu diuji dengan menggunakan uji fatigue
agar mengetahui seberapa ketahanan material bronze tersebut. Agar dalam rancang bangun suatu konstruksi mesin selalu diperlakukan sifat bahan dengan tujuan agar komponen yang dirancang dapat bekerja secara optimal dan memenuhi persyaratan fungsi dari konstruksi maupun kekuatan dalam menerima beban. Definisi fatik. Fatik atau kelelahan adalah kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik maksimum. Terdapat 3 fase dalam perpatahan fatik, yaitu pertama permulaan retak, yang kedua penyebaran retak, dan yang ketiga patah. Ketahanan fatik suatu bahan tergantung dari perlakuan permukaan atau kondisi permukaan dan temperatur operasi. Perlakuan permukaan merubah kondisi permukaan dan tegangan sisa di permukaan. Perlakuan permukaan spinning menghasilkan tegangan sisa tekan yang mengakibatkan ketahan lelah yang meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sifat-sifat fatik sangat peka terhadap kondisi permukaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekasaran permukaan, perubahan sifat-sifat permukaan, dan tegangan sisa permukaan. Dimas cepet banget. Oke. Udah dong, lanjut di metodologi penelitian spesimen jenis baja IC 1045. Skema benda uji untuk pengujian fatik dengan menggunakan rotary bending fatik machine. Prosedur pengujian fatik. Pada pengujian ini melakukan uji fatik dengan rotary bending fatik machine. Adapun langkah-langkah prosedur pengujiannya adalah: 1. Memasang spesimen pada rotary bending fatik machine. 2. Menghidupkan mesin untuk memulai pengujian. Pada saat yang bersamaan memulai perhitungan waktu dengan stopwatch. 3. Memasang beban pada rotary bending fatik machine. 4. Saat material patah, matikan stopwatch dan mesin bersamaan. 5. Catat waktu dan siklus yang diperoleh dari stopwatch dan indikator section. Terus yang keenam, tandai material untuk pengujian fatik pertama. 7. Ulangi langkah 1 sampai 6 untuk pengujian fatik pada material selanjutnya. Pengujian fatik ini menggunakan 5 beban yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Selanjutnya di hasil penelitian. Saya akan membacakan hasil penelitian dari review jurnal yang tadi. Percobaan ini dilakukan secara berulang dengan menggunakan beban yang berbeda. Pengolahan data yang dihasilkan yaitu percobaan yang pertama dengan berat 10 kg dengan siklus 22741 dengan waktu 12,06 detik, memperoleh hasil 34,226 MPa. Lalu percobaan yang kedua dengan beban 15 kg siklus 207786 dengan waktu 11,59 detik, memperoleh hasil 51,339 MPa. Lalu percobaan yang ketiga dengan beban 20 kg siklus 17033 dengan waktu 11 detik, memperoleh hasil 68,452 MPa. Lalu percobaan yang keempat dengan beban 25 kg siklus 8640 dengan waktu 6,39 detik, memperoleh hasil 85,56 MPa. Lalu percobaan yang terakhir yakni percobaan yang kelima dengan beban 30 kg siklus 4541 dengan waktu 3,27 detik, memperoleh hasil 102,6786 MPa.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini sangat memungkinkan untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Terus kekurangan, percobaan yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Perlunya penelitian berulang untuk mendapatkan hasil yang jelas. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Setelah dilakukannya pengujian fatigue pada spesimen bronze dengan menggunakan rotary bending fatigue machine, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil pengujian fatigue pada bronze dengan menggunakan mesin rotary bending fatigue, maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama ada setelah pengujian selesai mendapatkan hasil kelelahan material bronze. Yang kedua ada ketahanan lelah bronze semakin menurun seiring bertambahnya beban yang dialami bronze. Yang terakhir ada dalam pengujian menggunakan 5 spesimen dengan variasi beban berbeda yaitu 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, dan 30 kg. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.